Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada orang yang setiap hari bangun tanpa tergesa-gesa, tapi uang tetap mengalir ke hidupnya? Sementara yang lain, bangun pagi, pulang malam, tubuh lelah, pikiran habis, tapi saldo seperti tidak pernah benar-benar tumbuh. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya sering kita hindari. Apakah selama ini kita bekerja atau sekadar sibuk? Coba ingat rutinitas harian kita. Alarm berbunyi, kita bergegas, jalanan padat. Waktu habis di perjalanan. Lalu pulang dengan kepala penuh beban, berharap akhir bulan membawa kelegaan. Besoknya, pola itu terulang. Minggu demi minggu, tahun demi tahun. Dan tanpa sadar, hidup kita berjalan seperti mesin. Tapi bukan mesin yang menghasilkan, melainkan mesin yang menghabiskan. Sekarang bayangkan sesuatu yang berbeda. Setiap pagi, ada makhluk hidup yang bangun lebih dulu dari kita. Ia makan, tumbuh, berkembang, dan tanpa banyak drama, setiap hari ia menciptakan nilai. Bukan lewat rapat panjang. Bukan lewat target yang menekan. Tapi lewat proses hidup yang konsisten. Itulah peternakan. Bukan kandangnya, bukan hewannya, tapi sistem hidup di dalamnya. Judul video ini mungkin terdengar aneh di telinga kamu. Ternyata peternakan adalah mesin uang yang hidup setiap hari. Banyak orang akan tertawa kecil, menganggapnya kuno, tidak modern, tidak keren. Tapi justru disitulah letak jebakannya. Kita hidup di zaman di mana yang terlihat canggih sering dianggap paling menguntungkan, padahal yang paling stabil seringkali justru yang paling sunyi. Video ini bukan tentang cara cepat kaya, bukan juga tentang menjual mimpi. Saya tidak akan mengajak kamu berhenti dari hidupmu sekarang. Tapi saya ingin mengajak kamu menyadari satu hal penting. Ada sumber rezeki yang bekerja setiap hari, bahkan saat kita lelah, asalkan kita memahami cara merawatnya. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membongkar pola pikir lama tentang uang dan kerja. Kita akan melihat bagaimana sejak dulu, manusia yang bertahan bukan yang paling sibuk, tapi yang paling paham sistem kehidupan. Dan di akhir video ini, saya berharap kamu tidak hanya melihat peternakan sebagai ladang dan hewan, tapi sebagai simbol cara berpikir yang lebih tenang, lebih berkelanjutan, dan lebih manusiawi. Kalau 1 menit pertama ini sudah membuat kamu berhenti sejenak dan berpikir, berarti kamu berada di jalur yang tepat. Karena perubahan besar dalam hidup seringkali tidak dimulai dari langkah besar, tapi dari satu kesadaran kecil yang akhirnya tumbuh setiap hari. Sejak ribuan tahun lalu, sebelum ada istilah gaji bulanan, sebelum ada jam kerja, bahkan sebelum kata karir dikenal, manusia sudah memikirkan satu hal yang sama seperti kita hari ini. Bagaimana caranya hidup besok? Menariknya, jawaban mereka tidak jauh berbeda. Mereka menanam, mereka memelihara, mereka merawat kehidupan, lalu membiarkan waktu bekerja bersama mereka. Di banyak peradaban kuno, peternakan bukan sekadar aktivitas ekonomi. Ia adalah simbol stabilitas. Di Mesir kuno, jumlah ternak menjadi ukuran kekayaan. Di Jazirah Arab, unta, kambing, dan domba bukan hanya sumber pangan, tapi juga penentu status sosial dan ketahanan hidup. Bahkan dalam banyak kisah sejarah, ketika kerajaan runtuh, ladang dan ternaklah yang pertama kali menyelamatkan rakyatnya. Lalu, waktu bergerak. Revolusi industri datang. Manusia mulai meninggalkan tanah dan kandang, beralih ke pabrik dan kota. Pola pikir pun berubah. Kerja diartikan sebagai menukar waktu dengan uang. Semakin lama bekerja, semakin dianggap produktif. Kita mulai percaya bahwa uang hanya datang dari keringat yang terus-menerus menetes. Perlahan, hubungan manusia dengan proses hidup menjadi semakin jauh. Padahal jika kita perhatikan, polanya tidak pernah benar-benar berubah. Alam tetap bekerja dengan ritmenya sendiri. Hewan tetap tumbuh setiap hari. Tanaman tetap berkembang tanpa menunggu instruksi. Hanya manusia yang sering kali terjebak melawan waktu, bukan berjalan bersamanya. Ada sebuah riset sederhana yang sering luput kita sadari. Sektor pangan dan peternakan adalah salah satu sektor yang paling bertahan di berbagai krisis. Saat ekonomi global terguncang, orang mungkin berhenti membeli barang mewah, tapi mereka tidak berhenti makan, tidak berhenti hidup. Ini bukan soal bisnis besar atau kecil, tapi soal kebutuhan dasar manusia. Seorang filsuf pernah berkata, peradaban maju bukan yang paling cepat berlari, tapi yang paling mampu menjaga sumber kehidupannya. Dan disitulah peternakan selalu hadir, diam-diam, tanpa sorotan, tapi konsisten. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, saya ingin tahu, sejauh mana video ini sudah sampai. Coba tulis di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana. Dan kalau sejauh ini narasinya terasa relevan, bantu dengan 1 klik like. Bagikan ke orang yang kamu pedulikan, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi sudut pandang seperti ini. Pelan-pelan, tapi bermakna. Sekarang mari kita lihat dengan lebih jujur. Bukan dengan kacamata motivasi, tapi dengan logika sederhana.
Masalah utama banyak orang hari ini bukan karena mereka malas, tapi karena seluruh hidupnya bergantung pada satu sumber, satu pintu rezeki. Ketika pintu itu tertutup, seluruh hidup ikut gelap. Ini bukan soal kemampuan, tapi soal struktur. Masalahnya dimulai ketika kita diajarkan bahwa kerja keras selalu berarti hadir secara fisik. Akibatnya, saat tubuh berhenti, penghasilan ikut berhenti. Inilah akibat pertama, kelelahan yang terus-menerus tapi tanpa rasa aman. Akibat kedua, kita hidup dalam kecemasan halus, takut sakit, takut usia bertambah, takut digantikan. Dan kesadaran yang sering hilang adalah ini, sistem yang baik seharusnya tetap berjalan meski kita tidak selalu ada. Sekarang, bandingkan dengan peternakan. Seekor induk melahirkan, anaknya tumbuh, lalu berkembang lagi. Setiap hari ada proses biologis yang menciptakan nilai. Tidak selalu cepat, tapi konsisten. Ini bukan sihir, ini logika kehidupan. Peternakan mengajarkan bahwa uang bisa lahir dari siklus, bukan hanya dari jam kerja. Contoh paling dekat ada di sekitar kita. Seorang tetangga yang memelihara ayam mungkin tidak terlihat kaya, tapi setiap hari ada telur. Setiap bulan ada panen kecil, setiap tahun ada akumulasi. Bandingkan dengan seseorang yang hanya mengandalkan lembur. Penghasilannya mungkin besar, tapi rapuh. Sekali berhenti, semuanya berhenti. Data sosial sederhana menunjukkan banyak keluarga yang bertahan puluhan tahun bukan karena gaji besar, tapi karena punya aset hidup, ternak, kebun, atau usaha berbasis siklus. Mereka tidak kaya mendadak, tapi jarang benar-benar jatuh. Bayangkan dua ember air. Ember pertama harus terus diisi manual, ember kedua punya mata air kecil yang menetes setiap hari. Mana yang lebih melelahkan? Mana yang lebih menenangkan? Inilah analogi yang jarang kita pikirkan. Peternakan bukan tentang hewan, ia tentang cara membangun sistem yang hidup, sistem yang tumbuh, sistem yang memberi tanpa harus selalu dipaksa. Dan ketika kita mulai melihat uang sebagai hasil dari sistem, bukan semata tenaga, disitulah sudut pandang kita mulai bergeser. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering terlewat, padahal justru inilah kuncinya. Bukan soal punya modal besar atau lahan luas, tapi soal cara pikir. Peternakan bekerja bukan karena keajaiban, tapi karena tiga hal sederhana: potensi, pola, dan pengelolaan. Potensi adalah kehidupan itu sendiri. Setiap makhluk hidup membawa kemungkinan untuk bertumbuh. Seekor kambing kecil hari ini bukan sekadar hewan, tapi janji nilai di masa depan. Telur bukan hanya makanan, tapi awal dari siklus baru. Banyak orang gagal melihat potensi karena terlalu fokus pada hasil cepat. Padahal potensi tidak pernah berteriak. Ia hanya menunggu dirawat. Lalu pola. Alam tidak bekerja secara acak. Ada musim kawin, masa tumbuh, masa panen, dan masa istirahat. Peternakan mengajarkan satu hal penting. Tidak semua hari harus menghasilkan uang besar, tapi setiap hari harus bergerak ke arah yang benar. Pola ini sering bertabrakan dengan pola hidup modern yang ingin semuanya instan. Kita lupa bahwa pertumbuhan yang sehat selalu bertahap. Pengelolaan adalah bagian yang paling manusiawi. Disinilah kesadaran berperan. Hewan yang sama, jika dikelola dengan sabar dan konsisten, akan memberi hasil yang berbeda. Bukan karena hewannya berubah, tapi karena cara kita merawatnya. Ini pelajaran besar tentang hidup. Rezeki seringkali tidak berubah bentuk, yang berubah adalah cara kita memperlakukannya. Bayangkan, peternakan seperti sebuah jam hidup. Ia berdetak pelan, tapi pasti. Setiap hari mungkin terlihat biasa. Tidak ada ledakan, tidak ada sensasi. Tapi ketika kamu menoleh ke belakang setelah beberapa tahun, kamu akan sadar satu hal. Ada akumulasi yang tidak kamu rasakan saat menjalaninya. Disinilah konsep ini menjadi solusi, bukan hanya untuk uang, tapi untuk ketenangan. Ketika kita memiliki sistem yang hidup, kita tidak lagi sepenuhnya dikejar waktu. Kita mulai bekerja berdampingan dengan waktu, dan itu mengubah segalanya. Peternakan, dalam makna yang lebih luas, adalah metafora tentang membangun sumber rezeki yang tumbuh. Bisa berupa ternak, bisa kebun, bisa usaha kecil yang berulang. Intinya sama. Jangan hanya menjual tenaga, bangunlah sesuatu yang bisa hidup. Judul video ini bukan ajakan semua orang menjadi peternak, tapi ajakan untuk meniru logikanya. Logika bahwa uang tidak harus selalu dikejar, tapi bisa dipelihara. Bahwa kerja tidak selalu berarti kelelahan, tapi bisa berarti perawatan. Dan ketika kita mulai berpikir seperti itu, kebingungan pelan-pelan berubah menjadi arah. Karena pada akhirnya, yang membebaskan bukan besarnya hasil hari ini, tapi keyakinan bahwa besok sistem itu masih akan bekerja, meski kamu sedang beristirahat. Ada satu momen dalam hidup yang sering kita abaikan. Momen ketika kita duduk diam, melihat waktu berjalan, dan bertanya dalam hati, sebenarnya, untuk apa semua ini? Uang yang kita kejar, jam yang kita habiskan, tenaga yang kita korbankan.
Apakah semua itu membawa kita lebih dekat pada hidup yang kita pahami, atau justru menjauhkan kita darinya? Seorang lelaki tua pernah bercerita tentang kambing-kambingnya. Setiap pagi, ia hanya memastikan air cukup dan pakan tersedia. Tidak ada target muluk, tidak ada ambisi berlebihan. Tapi setiap sore, ia pulang dengan hati tenang. Bukan karena hasil hari itu besar, tapi karena ia tahu prosesnya benar. Ia percaya pada waktu. Disitulah makna rezeki seringkali berubah. Rezeki bukan hanya tentang angka, tapi tentang rasa cukup, tentang tidur yang nyenyak karena tahu esok hari tidak sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Peternakan mengajarkan bahwa hidup yang baik tidak selalu bising. Ia tumbuh dalam kesenyapan. Kita sering lupa bahwa waktu adalah mitra, bukan musuh. Alam tidak pernah terburu-buru, tapi tidak pernah terlambat. Seekor anak hewan tumbuh sesuai ritmenya. Tanaman berbuah ketika waktunya tiba. Hanya manusia yang sering memaksa hari ini memikul beban 10 tahun ke depan. Renungan ini bukan ajakan untuk mundur dari dunia, tapi untuk berdamai dengannya. Untuk menyadari bahwa hidup tidak selalu harus dipercepat agar bermakna. Kadang, makna justru hadir ketika kita mau merawat, bukan mengejar. Uang yang datang dari proses hidup membawa karakter yang berbeda. Ia tidak memicu gelisah, tapi menguatkan sabar. Ia tidak memerintah, tapi menemani. Dan mungkin, disitulah letak kebijaksanaan yang sering kita cari jauh-jauh. Ketika kita memahami hidup sebagai rangkaian perawatan, bukan perlombaan, kita mulai melihat rezeki sebagai amanah, bukan beban. Kita mulai mengukur sukses bukan dari seberapa cepat, tapi seberapa bertahan. Dan di titik itu, peternakan tidak lagi soal kandang dan hewan, tapi tentang cara kita memaknai hidup itu sendiri. Karena pada akhirnya, yang kita rawat dengan sabar akan merawat kita kembali, dengan caranya sendiri. Jika kita tarik benang merah dari semua yang sudah kita lalui, satu hal menjadi semakin jelas. Peternakan bukan soal profesi, tapi soal cara memandang hidup. Ia mengajarkan bahwa hasil besar tidak selalu datang dari langkah tergesa, tapi dari arah yang benar dan dijaga setiap hari. Bahwa yang membuat seseorang bertahan bukan karena ia berlari paling cepat, tapi karena ia membangun sesuatu yang tetap berdiri saat ia berhenti sejenak. Coba tanyakan pada diri kita sendiri dengan jujur. Apakah selama ini kita sibuk mencari hasil atau sibuk membangun sistem? Apakah uang yang kita kejar membuat kita merasa aman atau justru membuat kita semakin takut kehilangannya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak menuntut jawaban sekarang. Ia hanya meminta kita berhenti sebentar, lalu sadar. Perubahan besar jarang datang dalam bentuk keputusan dramatis. Ia lebih sering hadir sebagai pergeseran kecil dalam cara berpikir. Hari ini mungkin kamu belum punya ternak, belum punya kebun, belum punya sistem apapun. Dan itu tidak apa-apa. Kesadaran selalu datang sebelum kepemilikan. Paham selalu datang sebelum perubahan. Mulailah dari satu hal sederhana. Berhenti menggantungkan seluruh hidup pada satu pintu. Mulailah memikirkan apa yang bisa kamu rawat, bukan hanya apa yang bisa kamu kejar. Sesuatu yang tumbuh perlahan, tapi setia. Sesuatu yang hidup, meski kamu sedang lelah. Video ini tidak bermaksud memberi resep instan. Ia hanya ingin menyalakan lampu kecil di dalam pikiran kamu, bahwa di dunia yang bising oleh janji cepat, ada jalan sunyi yang lebih stabil. Jalan yang tidak banyak dibicarakan, tapi telah terbukti dari zaman ke zaman. Sekarang, giliran kamu. Bukan untuk langsung bertindak besar, tapi untuk berpikir lebih dalam. Apa peternakan dalam hidupmu? Apa sistem hidup yang bisa kamu bangun agar rezeki tidak selalu menuntut tubuhmu hadir? Jika video ini memberi satu sudut pandang baru, simpanlah. Bagikan pada mereka yang mungkin sedang lelah mengejar. Dan tetaplah bersama channel ini karena kita akan terus membahas kehidupan. Bukan untuk menggurui, tapi untuk memahami bersama. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita kejar, tapi seberapa bijak kita merawat apa yang sudah ada. Karena paham tanpa perubahan hanyalah pengetahuan, tapi paham yang dihayati, itulah kebijaksanaan.